Salam saudaraku yang terkasih, selamat datang di channel Beritakan Kabar Baik. Kabar baik memang harus diteruskan, diberitakan dan dibagikan. Kabar baik memberikan kelegaan, menyegarkan pikiran, membangun semangat, membangun harapan, dan meneguhkan iman. Melalui channel kita ini akan menampilkan video kesaksian-kesaksian, khotbah, dan pujian yang memberkati dan menguatkan saudara sekalian pada masa pandemi ini yang harus berada di rumah. Untuk video ini akan menampilkan sebuah kesaksian di mana ada seorang saudara dari Aceh yang lahir dan besar di Aceh yang baru percaya Yesus Kristus. Kita semua tahu bahwa di Aceh yang mayoritasnya beragama Islam, yang tidak mudah bagi seorang untuk bisa percaya Yesus Kristus. Bagaimana ceritanya? Bagaimana kisah awal mulanya? Langsung kita lihat kesaksiannya. Kiranya video ini menjadi berkat bagi saudara-saudaraku sekalian. Amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Effendi Usman, nama baptis saya Abraham. Saya berasal dari Aceh, Tanah Rencong, Tanah Aulia. Kalau saudara mendengar bahwa Aceh ini adalah mayoritas Muslim, tak boleh ada orang Aceh yang menjadi orang Kristen. Apabila ada orang Aceh yang menjadi orang Kristen, maka orang tersebut harus keluar dari tanah Aceh. Karena bagi Aceh itu, Islam adalah agama satu-satunya yang paling benar. Dan di luar agama Islam, kami mengimani bahwa orang di luar agama Islam itu mati masuk neraka. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa Bapak menjadi orang Kristen? Kenapa saya menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus, sampai akhirnya saya menjadi seorang evangelis. Nah, awal mulanya perjalanan iman saya dari agama Islam ke hijrah ke agama Kristen, Bapak Ibu, bisa percaya kepada Yesus Kristus, itu karena perdebatan. Tetapi saya percaya kepada Yesus bukan karena saya kalah debat, bukan. Nah, awal mulanya Bapak Ibu, pada tahun 2014, saya di Aceh punya usaha sapu lidi. Dan berjalannya waktu, saya melihat film sinetron Tukang Bubur Naik Haji di RCTI. Setiap malam saya menonton film Tukang Bubur Naik Haji di RCTI. Nah, setelah saya menonton sinetron Tukang Bubur Naik Haji, saya punya inisiatif. Saya bikin status di media sosial di Facebook. Saat itu saya menulis status, insya Allah tahun 2017 tukang sapu naik haji. Kalau di sinetron Tukang Bubur Naik Haji yang ditampilkan di televisi RCTI, maka di dunia nyata pun saya pasti bisa naik haji. Tukang sapu lidi bisa naik haji tahun 2017. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, ada banyak sekali komentar yang saya dapatkan dari teman-teman. Di mana pada setiap komentar itu mendorong saya supaya saya lebih giat lagi dalam bekerja, lebih giat lagi dalam berusaha, sehingga saya bisa kumpulkan dana untuk naik haji pada tahun 2017. Nah, di antara para komentar itu Bapak Ibu, ada salah satu komentar yang datang dari Ibu Sofi Silalahi, buruh Batak. Beliau orang Medan. Saya tidak tahu kenapa saya bisa berteman dengan orang Medan itu. Tapi singkat cerita, beliau berkata kepada saya, apa kamu bilang naik haji? Jangan-jangan pada tahun 2017 kamu bukan naik haji, tapi malah pergi ke Israel. Kata-kata Israel Bapak Ibu, ketika saya mendengar kata-kata Israel, itu kata-kata yang tidak enak saya dengar. Telinga saya langsung panas ketika saya mendengar kata Israel. Lalu singkat cerita saya caci maki Ibu Sofi ini. Saya hina beliau, makian, cacian, hinaan saya keluarkan. Saya tulis di bawah kolom komentar itu Bapak Ibu. Nah, singkat cerita, Ibu Sofi ini tidak membalas cacian saya. Ibu Sofi ini tidak membalas makian saya. Ibu Sofi ini tidak pernah membalas hinaan saya.
Lalu beliau ambil akun Facebook saya, dimasukkan ke grup Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam menjawab. Di grup itu Bapak Ibu, setiap hari terjadi cacian, terjadi makian, terjadi hinaan. Di antara kedua belah pihak, itu saling mencaci maki. Saling membenarkan keyakinan iman akidah masing-masing. Ketika kami dari Islam bertanya kepada umat Kristen, kebanyakan umat Kristen itu tidak menjawab pertanyaan kami, tetapi justru menghina balik iman Islam kami. Sampai akhirnya Bapak Ibu, terus-terusan terjadi cacian, makian, hinaan. Ada satu orang umat Kristen, ada satu orang Kristen yang bernama Bapak Kurnia Budi. Beliau sudah tua. Beliau selalu hadir di bawah kolom komentar saya. Beliau berkata, Mas Pendi, Anda berkata bahwa Anda ini seorang santri. Anda pernah menjadi seorang santri. Berarti Anda saat ini mantan santri. Anda pernah mondok. Saya melihat di profil Anda bahwa Anda ini pernah mondok 6 tahun di pesantren. Berarti Anda ini mantan santri. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kata Pak Kurnia Budi, kenapa Anda tidak mencerminkan santri? Tulisan Anda tidak mencerminkan santri. Tulisan Anda justru menjadi bumerang bagi orang lain. Bisa membuat orang lain tambah marah kepada Anda karena komentar Anda. Jadi kalau Anda berkata bahwa Anda ini anak santri, mantan santri, pernah Anda pondok, saya tidak menemukan ciri-ciri santri di setiap komentar Anda. Yang ada cacian, makian, hina. Nah, jawaban Pak Kurnia Budi ini Bapak Ibu membuat pukulan bagi saya. Itu menjadi pukulan bagi saya. Yang kedua, Pak Kurnia Budi berkata kepada saya, Mas Pendi, kalau kamu tahu kebenaran di dalam kekristenan, maka kamu tidak akan mencaci maki, kamu tidak akan menghina kekristenan. Karena di dalam kekristenan itu ada satu pribadi yang luar biasa, yang harus diketahui oleh setiap orang. Tetapi karena ketidaktahuan orang terhadap pribadi itu, maka semua orang menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok pribadi itu. Termasuk kamu. Itu kata Pak Kurnia Budi ini. Nah, kata-kata yang sederhana ini Bapak Ibu, itu menjadi tamparan bagi saya. Itu menjadi pukulan bagi saya. Saat itu juga, hati saya, pikiran saya bertanya-tanya, apa sih yang dipelajari oleh Pak Kurnia Budi ini? Kenapa Pak Kurnia Budi ini berbeda dengan orang Kristen pada umumnya? Setiap cacian, makian, hinaan yang saya tuliskan di kolom komentar, Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam menjawab. Beliau tidak pernah membalas cacian, hinaan, makian saya. Apa yang dipelajari oleh beliau? Kitab apa yang beliau pelajari? Siapa Tuhan beliau? Itu pertanyaan saya Bapak Ibu dalam benak saya waktu itu. Nah, kalau saya melihat orang Kristen yang lain, cacian, makian, hinaan yang saya tulis di kolom komentar itu, pasti ada balasan cacian, makian, hinaan juga kepada saya. Kepada iman, kepada agama, kepada akidah saya. Tetapi Pak Kurnia Budi ini berbeda dengan orang lain Bapak Ibu. Berbeda dengan orang lain. Tulisan beliau sangat sopan, sangat lemah lembut. Dan beliau ternyata memiliki pribadi yang sangat rendah hati. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, saya ketik di Google a Bible. Ketika saya ketik di Google a Bible, itu keluar satu ayat. Tidak ada ayat setelahnya, tidak keluar ayat sebelumnya. Seharusnya ketika saya ketik di Google a Bible, itu keluar Alkitab. Atau keluar ayat-ayat Alkitab. Atau keluar pasal-pasal yang ada di dalam Bible, dalam Alkitab. Tetapi di situ terjadi hal yang luar biasa. Bagi saya waktu itu terjadi keanehan. Karena ketika saya ketik a Bible, itu keluar satu ayat. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Ayat itu yang keluar ketika saya ketik Bible Bapak Ibu. Dan ketika saya membaca Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Pandangan saya, pikiran saya pada waktu itu Bapak Ibu. Berarti kita tidak akan bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Pribadi yang selama ini saya caci maki, pribadi yang selama ini saya hina, pribadi yang selama ini saya benci, saya tolak. Ternyata pribadi inilah yang bisa membawa umat manusia ke surga. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, saya menemukan Yohanes 14 ayat 6.
dan pikiran saya saya langsung teringat waktu saya masih di pesantren. Waktu saya masih di pesantren, Bapak Ibu, saya sering membaca. Dan itu diwajibkan bagi kami untuk membaca. Bahkan ada ayat-ayat tertentu yang harus kami hafal. Saya belum pernah menemukan satu pribadi, satu nabi dan rasul yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Bagi kami umat Islam, pikiran saya waktu itu, Bapak Ibu, memang semua nabi, semua rasul itu membawa risalah, itu membawa pengajaran bagaimana kamu bisa sampai ke surga. Tetapi di antara sekian nabi dan sekian rasul, tidak ada satu nabi dan rasul pun yang berani berkata seperti kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika saya membaca ayat ini, Bapak Ibu, ayat ini terus berbicara kepada saya. Setiap aktivitas saya, setiap saya melakukan sholat 1 hari 5 kali, sholat 5 waktu, saya mendengar suara dengan sangat lemah lembut, dengan membuat hati dan pikiran saya damai sekali. Suara itu berkata kepada saya, akulah jalan, akulah jalan, akulah jalan. Setiap saya takbiratul ihram, Allahu Akbar, saya mendengar suara akulah jalan, akulah jalan, akulah jalan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan yang saya kasih, Yesus satu-satunya jalan menuju ke surga. Orang dunia berkata banyak jalan menuju ke surga. Dengan amal kebaikan, dengan melakukan ini, dengan melakukan itu. Ternyata masuk surga itu hanya satu jalan, yaitu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Maka saya mengajak para saudara semuanya yang menonton channel ini, yang menonton video ini, jadilah pribadi yang lemah lembut. Jadilah pribadi yang menjadi berkat bagi orang lain. Jadilah pribadi yang berdampak positif bagi orang lain. Ingat Bapak Ibu, jawaban yang lemah lembut, kata kitab Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut dapat meredakan kegeraman, dapat meredakan murka, dapat meredakan amarah. Jawaban yang lemah lembut, kata Amsal 15 ayat 1, dapat meredakan amarah, dapat meredakan murka, dapat meredakan kegeraman. Jawaban Pak Kurnia Budi yang begitu lembut, beliau pribadi yang rendah hati. Hati dan pikiran saya melihat beliau berbeda dengan orang Kristen pada umumnya, sehingga saya mencari sendiri apa yang beliau pelajari, sehingga Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya menemukan jawabannya di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini Bapak Ibu kita tidak menemukan di kitab suci manapun. Ayat ini kita tidak menemukan di tulisan manapun, di sejarah manapun. Tidak akan pernah kita temukan kata-kata akulah jalan kebenaran. Kalau saudara ingin melihat bagaimana ayat ini, di mana tulisannya, saudara bisa membuka Bible, saudara bisa membuka Alkitab, saudara bisa membuka Injil, dan saudara akan menemukan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Nah, ini Bapak Ibu latar belakang saya dari Islam menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen. Dari sekian banyak orang Aceh, ada ribuan orang Aceh Bapak Ibu. Saya bersyukur saya dipilih oleh Tuhan menjadi pengikut Kristus, menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Maka dari itu Bapak Ibu, mari carilah jalan kebenaran. Ada banyak di antara kita yang menuntut, ada banyak di antara kita yang mencari jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan yang benar itu Bapak Ibu baru kita temukan di dalam pribadi Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Akulah jalan, ana huwat thariq wal haq wal hayah, la ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Atau dengan bahasa saya Bapak Ibu, la ahadan yadkhulu ilal jannah illal bi. Tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi saudara semuanya, dimanapun saudara berada, dalam keadaan apapun saudara, ayo andalkan Tuhan di dalam setiap laku saudara, di setiap tingkah saudara, di setiap kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat bagaimana besarnya Tuhan di dalam kehidupan saudara. Terima kasih. Shalom alaikum Bishim Hamasiah. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, bagaimana video kesaksian dari Bapak Evangelis Abraham Effendi Usman yang baru kita saksikan? Silakan saudaraku memberikan komentar pada kolom di bawah ini. Komentar yang sopan kami akan balas. Dan saudaraku yang merasa diberkati oleh channel kita ini,
Mohon memberikan like dan subscribe. Dan silakan menyaksikan video kesaksian Bapak Effendi Abraham Usman pada video selanjutnya. Terima kasih, Tuhan berkati. Ketika saya menjadi orang Kristen, saya baru tahu bahwa masuk Kristen itu tidak gampang. Menjadi orang Kristen itu tidak gampang. Banyak berdoa, banyak puasa, banyak hal yang sangat tidak enak saya alami.